Halo kawan YouTube, kembali lagi di Ayo Project. Di pagi ini saya berada di sebuah LCGC ya. Ini ya termasuk LCGC lah mobil ini. Honda Brio Satya tipe E ya ini ya. Tahun 2019. Matic. Di video ini saya akan melakukan POV driving ya. Ya seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya. Sebelum saya melakukan review lengkap dari mobil ini, saya akan melakukan POV driving dulu ya. Untuk ya mengulas sedikit lah, kira-kira gimana sih rasanya mobil ini dikendarai di berbagai macam kondisi ya. Ini saya berada di Kota Malang ya, pagi-pagi. Ini jam setengah 8 pagi dengan situasi yang random ya. Nggak tahu ini macetnya seperti apa nanti di depan sana atau lancar. Mobil ini banyak diminati ya sama masyarakat Indonesia, dan ini market leader ya di line up Honda dibanding dengan kompetitor yang lain. Ini paling laris lah ya di pasaran karena mungkin beberapa faktor ya, dibanding dengan Toyota Agya mungkin yang rival sejatinya ya. Mobil ini jauh marketnya di hasil penjualan, perolehan penjualannya Honda Brio itu jauh di atas Agya ya. Kenapa ya kira-kira? Nanti mungkin akan saya bahas di lain kesempatan, di lain video yang jelas ya. Ini saya cruisingnya pelan-pelan lah ya di kota. Konsumsi BBM dari mobil ini juga terbilang sangat irit ya. Untuk perkotaan di jalanan yang kadang macet, lampu merah, dan berbagai kepadatan yang lain, otomatis dengan kecepatan yang nggak terlalu tinggi ya di perkotaan. Ini bisa mencatatkan average 15 lebih ya. Rata-rata sih 15 lebih saya pakai mobil ini di Kota Malang ya. Ya kadang 15 kurang, 15 lebih, bahkan pernah tembus ke 16 kalau misalnya banyak jalanan yang lancar ya, 16 km per liter. Ini kemarin saya isi 100.000 Pertalite dari kira-kira hampir jarum itu hampir menyentuh huruf E itu ya, dan indikator bensin warna kuning itu sudah nyala. Saya isi 100, langsung jarum itu mendekati setengah ya, anggap aja setengah kurang 1 strip ya. Ini stripnya kan banyak ini ya, kira-kira 20-an strip ada ini kan ya, setengah itu ya, anggap aja di jarum setengah ya. Jadi tangki bensinnya ini kemungkinan ya kecil ya, diisi 100.000 aja sudah setengah tangki dari indikator bensin hidup ya. Coba isi 200 paling hampir full kali ya. Enak, irit banget mobil ini, enak dipakai. Dan untuk situasi di dalam desainnya juga oke ya mobil ini ya, Honda Brio ini. Walaupun common part dari mobil-mobil lain ya, kayak Honda BRV, kemudian Honda Jazz, Mobilio, itu dashboardnya, layout dashboardnya ya mirip ya, 90% lah, 90% ke atas itu mirip semua, dari kisi AC, instrumen speedometer, termasuk setirnya. Ini hampir nggak ada perbedaan ya. Instrumen AC-nya sudah digital ya, dan ini head unit
bawaannya juga sudah layar ya, sebenarnya ini sudah diganti dengan Android, dan kamera mundur ya. Mobil ini sudah berjalan 65.000 km ya. 65.000 km itu untuk tahun 2019 itu cukup rendah ya, karena 6 tahun mobil ini itu jalan per tahunnya cuma 10.000 ya. Jadi setengahnya dari rekomendasi servis dari pabrikan mobil baru itu biasanya kan tiap 6 bulan itu 10.000. Lah ini 1 tahun baru jalan 10.000. Jadi ya cukup rendah lah mobil ini, hampir seperti baru ya. Dari setirnya ini sendiri nggak ada lecet, nggak ada yang apa bulat atau apa ya, catnya pudar atau apa, ini nggak ada sama sekali. Tombol-tombol itu juga masih jelas. Ya memang kilometernya masih 60.000 lah ya. Dan untuk material plastik keras semua ya. Ini sebuah LCGC, sebuah mobil subsidi lah ya, katakan mobil paling murah di line up sebuah pabrikan gitu ya. Jadi ya kita nggak usah berharap banyak, asal mobil ini irit, dipakainya enak gitu ya. Perawatan mudah, spare part banyak, harga jual kembali tinggi, ya itu yang dicari ya. Ya ini mobilnya, Honda Brio 1200 cc sih mesinnya ya. Transmisinya CVT, jadi cukup enak dipakai perkotaan, itu rasanya smooth. Tapi kalau misalnya kita butuh tenaga yang untuk menyalip, itu juga mobil ini lumayan respon ya, enak responnya. Untuk kekedapan kabin so-so lah ya, biasa aja, nggak terlalu kedap juga mobil ini. Lebih kedap si Agya ya, Agya yang baru, walaupun dia 1200 cc, sama cc-nya dengan ini, tapi dia sayangnya 3 silinder ya. Ya nanti coba saya compare lah ya, untuk perbandingan realnya itu seperti apa antara Agya yang baru dengan Honda Brio yang sekarang, dengan berbagai perdebatannya itu ya. 3 silinder Agya, 3 silinder jadi kurang laku. Apakah iya karena 3 silinder maka mobil itu kurang laku? Apa karena harga atau karena model? Coba nanti kita bahas ya. Saya bahas di video lain ya. Mobil ini enak dikendarai, dan favorit juga ya di kalangan perempuan, ibu-ibu atau cewek-cewek atau ani-ani ya gitu ya. Itu pada suka ya, mungkin karena modelnya ya, karena pada umumnya itu seorang wanita lihat itu dari casingnya ya, dari luarnya, desainnya itu lucu atau bagus gitu ya. Di eksterior ataupun interiornya itu oke. Pajak mobil ini 2,5 juta ya. Ini tahun 2019, tahun 2019 2,5 juta ya, lumayan tinggi juga ya untuk sekelas LCGC. Spion juga di mobil ini belum retract ya. Kalau di RS sih sepertinya sudah, yang Brio RS, karena dia skemanya bukan LCGC, nggak ada subsidi, maka gap
harganya juga lumayan jauh ya, bisa sampai sekitar 40 jutaan lebih ya, antara mobil yang LCGC Brio Satya tipe E ini dengan yang Brio RS. Sama juga dengan Toyota Agya-nya ya, yang LCGC itu Agya yang tipe G, sedangkan yang non LCGC itu Agya tipe GR. Itu gap harganya bisa 50 juta ya kalau di Agya ya. Bantingan suspensi dari Honda Brio ini juga cukup nyaman ya, enak. Dan sebenarnya mobil ini juga dari sektor kaki-kaki itu biasanya kan orang bilang Honda itu rentan di kaki-kaki ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke pemakaian ya. Walaupun mobil teman-teman Toyota, tapi kalau makainya itu kasar, geradakan gitu ya, ya sama cepet gak awet juga dari sektor kaki-kaki. Semua tergantung dari pemakaian dan perawatannya seperti apa. Ini hampir kayak baru sih mobil ini, jalan 65.000 km, tapi suspensi nggak ada bunyi sama sekali, blas, senyap suspensinya. Ya, beberapa kelemahan dan kelebihan sebuah mobil itu pasti ada ya. Di Honda Brio ini joknya itu masih pocong seperti ini ya, jadi headrestnya itu nggak bisa di adjust ya, nggak bisa diatur, terkesan murah. Kalau bentuknya ini ya, maksudnya ya bentuknya seperti ini kesannya murah. Beda lagi dengan seri mobil Eropa atau apa yang joknya model pocong seperti ini, tapi headrestnya bisa di adjust dan bucket seat gitu ya. Beda cerita kalau itu ya. Kondisi masih normal semua mobil ini, electrical berfungsi semua, AC dingin, audionya juga enak. Ya ini saya berpikir di skema LCGC ini kayaknya Honda Brio ini yang paling powerful ya untuk sektor audionya. Saya bilang powerful karena dentuman bassnya itu lumayan kerasa, nggak kayak mobil LCGC yang lain ya, kayak Toyota Agya ataupun Datsun apalagi ya. Itu jauh sih untuk soal kualitas dari dentuman bassnya. Itu di Honda Brio ini cukup oke, enak. Dentuman bassnya itu kerasa ya, powerful juga speakernya dan powernya mungkin ya dari head unitnya. Tapi untuk clarity, untuk kejernihan suara, treble-nya dan mid bass mid range-nya itu kurang ya. Ya bisa dimaklumi lah karena mobil ini nggak punya tweeter ya di pilar A. Jadi suaranya cuman mengandalkan speaker yang ada di bawah itu ya. Itu jadi ya bisa dimaklumi suara frekuensi tingginya masih kurang ya di mobil ini ya. Coba ini enak. Bassnya itu di luar ekspektasi ya, low frekuensinya itu enak gitu ya. Tapi ya itu untuk high frekuensinya ini kurang ya. Ya karena nggak punya tweeter itu tadi yang mengeluarkan frekuensi tingginya. Ya cukup oke lah kalau menurut saya ya di Honda Brio ini.
kualitas audionya cukup baik di kelas LCGC dengan kondisi stok ya, full standar, gak ada modifikasi atau penggantian speaker. Itu aslinya sudah enak, tinggal upgrade sedikit-sedikit lah ya kalau untuk harian atau apa biar lebih oke lagi. Tombol-tombol ini juga oke, enak, ada tombol fisiknya ya, bukan yang seperti Jazz itu yang tombol sentuh ya, capacitive touch itu ya, bukan physical button seperti ini. Itu lebih nggak enak sih ya untuk dipakai, tapi secara tampilan sih oke. Paling enak makainya sih yang seperti ini, ada tombol fisiknya. Kita walaupun nggak lihat instrumennya, kita lihat depan gitu bisa ngerasain ini tombol untuk apa, itu bisa. Kalau capacitive touch kita nggak bisa ya. Jarak sulit lah, bisa lah ya, tapi sulit ya karena dia nggak ada rasanya gitu kalau dipegang ini. Spion ini juga cukup kokoh ya karena ini belum retract ya, belum electric retract. Jadi kalau misalnya ketatap atau apa itu biasanya mobil lawan ya yang spionnya ketekuk, malah ini masih kokoh dengan posisinya gitu ya. Minusnya mungkin di mobil ini itu ground clearance ya, yang terlalu rendah. Jadi kalau perempuan gitu ya, kebanyakan feelingnya untuk nyetir itu nggak sebagus laki-laki, jadi sering gasruk ya kalau ada trotoar ataupun ada gundukan atau apa. Itu sering banget nih Honda Brio, apalagi di bagian depannya itu bumpernya sama tanah itu deket banget ya, karena overhangnya juga lumayan panjang yang depan. Kalau yang belakang sih jarang ya, karena overhangnya sedikit. Yang depan ini sama mungkin teman-teman sering nyangkut itu di Yaris Lele ya, itu overhangnya yang depan itu panjang banget dan mobilnya pendek ya. Tuh ini tadi kan average-nya 15 ya, ini sekarang 16,6. Ya teman-teman bisa lihat lah kondisi lalu lintasnya seperti apa ya tadi ya, lumayan lancar ya. Itu dapatnya 16,6. Bayangkan kalau lancar banget, nggak pernah ada berhenti atau berhentinya cuma sedikit gitu, bisa 20 kali ya. Mungkin saya yakin bisa 20 lebih ya, 20 km per liter lebih kalau misalnya rutenya di tol atau jalan bebas hambatan gitu ya. Mesin ini 4 silinder ya, jadi getaran mesinnya tuh halus. Itu salah satu kelebihan juga di Honda Brio yang orang-orang juga kenapa milih mobil ini, karena salah satunya ya mesinnya 4 silinder, jadi getaran mesin itu hampir nggak terasa ya di dalam ya, halus getarannya. Berarti untuk suaranya juga suara mesinnya itu 4 silinder lebih halus ya, nggak suara pincang gitu ya, suara ganjil kayak suara silinder ganjil itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Ya mobil ini cukup oke lah untuk dipilih ya, kalau teman-teman butuh kepraktisan, butuh mobil yang irit, spare part banyak. Perawatan sih tergantung ya. Kalau teman-teman di bengkel resmi, sama-sama bengkel resmi, mau Honda Brio ini lebih mahal ya daripada Toyota Agya dan yang lain. Kalau teman-teman beli spare part sendiri atau di yang KW punya itu ya
beda lagi lah ya. Enak kok mobil ini, karena mungkin bobotnya ringan ya, jadi saya kick down tadi, RPM juga nggak begitu yang teriak gitu ya, tapi mobilnya sudah lari. Enak kok mobil ini, bisa salah satu alternatif pilihan teman-teman ya. Untuk review lengkapnya, kondisinya seperti apa, harganya berapa, nanti akan saya post di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman tetap ikuti terus channel iProject. Bye bye kawan YouTube, terima kasih telah menonton. Sekian dulu video dari POV driving Honda Brio Satya tipe E-Matic tahun 2019. Oke, bye bye.